In the beginning of my intervention yesterday, I clearly stated, and I quote, "Nothing can justify the deliberate killing, injuring, and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets." Duta Besar Israel Gilad Erdan marah besar atas ucapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. The day of judgment will not come until Muslims fight the Jews and kill them. This is the Hamas Charter. Diplomat Israel itu tidak terima ucapan Guterres yang berkata bahwa serangan Hamas tidak terjadi tanpa sebab. Duta Besar Israel untuk PBB menepis pandangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai konflik yang terjadi dengan Hamas sejak awal Oktober 2023. Ia pun menuntut Guterres mengundurkan diri atas komentar di pertemuan Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Gilad Erdan setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 24 Oktober. Kondisi itu pula disebut-sebut jadi momen pertama Duta Besar Israel meminta Sekjen PBB mundur. Gilad Erdan mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB yang menunjukkan pemahaman terhadap kampanye pembunuhan massal anak-anak, perempuan, dan orang tua tidak cocok untuk memimpin PBB. Erdan berkata tugas PBB adalah mencegah kekejian seperti yang dilakukan Hamas, tetapi PBB disebut telah gagal, dan menuding Sekjen PBB telah kehilangan moralitas dan imparsialitas. Dia pun menuntut Guterres untuk segera mengundurkan diri. Tidak ada pembenaran atau gunanya berbicara dengan Hamas yang menunjukkan belas kasihan atas kekejaman paling mengerikan yang dilakukan terhadap warga Israel dan orang-orang Yahudi. Kekecewaan juga diserukan Israel dalam pertemuan DKPBB, terutama setelah Antonio Guterres menuding pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Dan dia juga mengatakan tak ada alasan untuk kekerasan mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Guterres turut memperingatkan mengenai hukuman kolektif terhadap warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Pada sesi Dewan Keamanan, Guterres mengaku sangat prihatin dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang dia saksikan di Gaza. Dia pun juga menjelaskan bahwa tidak ada pihak dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum kemanusiaan internasional. Guterres juga menyinggung soal rakyat Palestina menjadi sasaran kependudukan yang menyesakan dalam 56 tahun, sekaligus menyoroti kepada anggota DKPBB bahwa serangan Hamas tidak terjadi tanpa pengaruh dari luar. Ucapan itu membuat marah Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen sambil menceritakan serangan 7 Oktober yang kini jadi serangan tunggal paling mematikan dalam sejarah Israel. Ia kembali menyinggung Israel ketika menarik diri dari Gaza pada 2005, Israel memberikan Gaza kepada orang-orang Palestina hingga 1 mm terakhir, tidak ada perselisihan mengenai tanah Gaza. Sesi Dewan Keamanan PBB mempertemukan para diplomat terkemuka termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang sebelumnya menolak seruan gencatan senjata, dengan mengatakan hal itu hanya akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali. Amerika Serikat pekan lalu memveto rancangan resolusi mengenai krisis tersebut, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup mendukung hak Israel untuk membela diri. Blinken mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat mengajukan resolusi baru yang memasukkan masukan substantif. Dia mempertanyakan mengapa tidak ada lagi kemarahan atas pembunuhan warga Israel. Menurut Blinken, DKPBB harus menegaskan hak setiap negara untuk membela diri dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Tidak ada anggota dewan ini, tidak ada negara di seluruh badan ini yang dapat atau akan mentolerir pembantaian rakyatnya. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki dalam pertemuan itu mengecam kelambanan Dewan Keamanan. Menurutnya, pembantaian yang sedang berlangsung yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan kejam oleh Israel, kekuatan pendudukan terhadap penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan ilegal dan harus dihentikan, adalah tugas kemanusiaan DKPBB bersama untuk menghentikan Israel. Kegagalan yang berkelanjutan dalam dewan ini tidak dapat dimaafkan.